Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan kita pagi hari ini yang tertulis pada Mazmur 73 ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti pemazmur ini, kerap kita juga mengalami yang disebut dengan dilema. Pikiran kita bisa menjadi kacau karena kita ingin membandingkan diri kita dengan orang-orang fasik. Mungkin saudara berkata dalam hati, mengapa mereka gemuk-gemuk? Mengapa mereka semakin kaya? Mengapa mereka tetap sehat? Padahal mereka mengerjakan yang tidak beres. Sedangkan saya harus duduk dengan bertekuk lutut, berdoa, membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Mungkin itu membuat saudara ingin membandingkan diri saudara dengan orang lain. Tetapi saudara terlalu cepat untuk membuat sebuah kesimpulan. Ternyata dalam Mazmur pasal 73, kita melihat bahwasanya kesimpulan dari segala sesuatunya tidak diukur pada keberadaan yang ada di bumi ini. Tetapi setelah kesudahan bumi ini, baru kita melihat apa yang menjadi hasil dari yang kita kerjakan di bumi ini. Penghakiman itu nyata. Meskipun seseorang itu tidak langsung dihakimi di bumi ini, mereka terus makmur, mereka terus menikmati apa yang Tuhan telah sediakan itu, atau mungkin yang mereka upayakan itu. Tetapi pada akhirnya mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan di bumi. Kemudian sebuah kesimpulan yang sangat indah yang disampaikan oleh pemazmur ini adalah, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini menjadi suatu pengertian yang sangat penting. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus terkait tentang hukum yang terutama itu. Yesus mengatakan bahwa kasihilah Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwamu.
dan juga kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita melihat tentang hal mengasihi Allah, kemudian kita melihat tentang apa yang disampaikan oleh pemazmur ini memberikan kepada kita sebuah dasar untuk mengerti tentang bagaimanakah mengasihi Allah itu. Pertanyaannya saudaraku, apakah di dalam hati saudara memang Allah berdiam diri? Jangan-jangan Allah telah saudara usir dari dalam hati saudara, dan saudara lebih tertarik memasukkan hal-hal yang duniawi ke dalam hati saudara. Jangan-jangan Tuhan bukan lagi segalanya bagi saudara, sebab bumi ini telah berhasil menawarkan sesuatu hal yang menarik bagi saudara. Lihat cara si iblis untuk menawarkan sesuatu hal kepada Yesus Kristus, tidak tanggung-tanggung. Bahkan seluruh yang ada pada bumi ini ingin diberikan kepada Yesus Kristus. Itu adalah pernyataan nyeleneh. Masa seseorang yang tidak memiliki kemudian berani berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu. Semua ini milik Kristus. Mengapa pula ada sosok yang mengaku-ngaku dia memiliki semua ini, dan asal Yesus menyembah kepadanya. Yesus tidak melakukannya karena dialah yang memilikinya. Tetapi cara untuk mendapatkan itu bukan dengan cara yang mudah seperti yang saudara pikirkan, tetapi dia melakukan dengan hal yang sulit untuk dimengerti, tidak masuk akal, yakni dengan mati di kayu salib. Mari saudaraku merenungkan ini, bahwasanya kita memang memiliki pergumulan, tetapi kita memiliki Allah yang besar. Harta satu-satunya bagi kita adalah Allah. Siapakah yang berani memberikan yang terbaik kepada saudara? Orang-orang di sekitar saudara mungkin memberikan hal-hal yang baik bagi saudara, tetapi yang terbaik hanya Allah yang mampu memberikannya. Yang terbaik telah dinyatakan lewat kematian anaknya Yesus Kristus, plus memberikan saudara tempat yang paling indah, yakni di sorga kelak. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membawa kami kepada pengertian yang benar. Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hati kami. Di surga, hanya Engkaulah yang kami miliki. Engkaulah yang menentukan hidup dan mati kami. Dan Engkau tidak menginginkan kematian kami, tetapi kami hidup di hadapan Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, kami telah mendapatkan anugerah itu daripada Tuhan di dalam pemberian-Mu semata, yakni lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi membanding-bandingkan apa yang kami dapatkan dalam bumi ini, tetapi kami bersyukur karena kami memiliki hal yang tidak akan dapat diberikan oleh dunia ini. Terimalah pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.